Nah, Hai guys, balik lagi di Riau 24 Official Podcast bareng aku Sri dan rekanku. Laras. Ya, kita masuk lagi di segmen Julat-Julit Tetangga. Ya. Nah, kali ini masih seputar untuk ngejulitin artis-artis yang viral belakangan ini. Mungkin kita mulai dari, kamu pengennya kita mulai dari siapa? Amarzoni kah dulu? Amarzoni sih yang lagi hype banget ya lagi sekarang hype ya. banget, gila itu. #1 Iya. ya. Kamu gimana sih Laras kalau Aduh, anggapannya yang kayak gimana? tentang dia hat trick itu loh, bukan pemain sepak bola aja nih yang hat trick, tapi juga pecandu Cowboy ya. Nah, Cowboy ya. pecandu narkoboy. Kayak aku nggak bisa berword-word sih. Nggak bisa berword-word ya. Nggak bisa berword-word kayak udah kejebak udah kecemplung berkali-kali Iya, tapi ya. nggak menyadari kesalahannya gitu bener. kan. Kayak dia itu tidak belajar dari kesalahannya, guys. Nah, aku pikir setelah kejadian yang berkali-kali kemarin tuh kayak kayaknya ini beneran tobat nih, apalagi dia diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Aduh. Sampai Deddy Corbuzier aja kan bilang dia gitu kan ya. Iya, bener. Tapi dia emang the real ya. Benar. Dan dia itu juga kemarin kalau nggak salah ya, ada statement dia yang bilang kalau dia itu mau fokus dulu nih ngebenerin diri dia untuk dia mau masuk ke Holy Wing Sport apa gitu. Dia itu mau mau tinju katanya. Sampai dia itu saking seriusnya mau berbenah diri menjadi yang lebih baik, dia sampai datengin pelatih tinju dari luar negeri. Iya, jadi kan kayak kalau misalnya berarti emang nih dia emang bener-bener niat mau serius jadi, ya, berubah ya, jadi yang lebih baik lagi. Ternyata dia keciduk lagi pakai narkoboy di apartemen di daerah Serpong. Oh iya, di daerah apartemennya ya. Itu kalau nggak salah yang bandarnya juga ketangkep ya? Iya, satu hari dia kan ketangkep tanggal 12 Desember tuh. Iya, Nah, yang bandarnya itu inisial AK, dia itu ditangkep tanggal 13 Desembernya, besoknya. Setelahnya. Iya, sehari setelahnya. Itu yang bandar juga di dunia selebritis apa enggak? Oh, aku nggak tahu, nggak ada penjelasannya sih dari yang artikel-artikel yang aku baca. Ya. Itu nggak ada penjelasannya. Oke, berarti kayak apa ya? Ibaratnya yang udah kecemplung lagi dan lagi ya. Iya, Jadi kecemplung terus. iya, udah Itu kecemplung. emang drill. Tapi mungkin ya kita nggak bisa gimana ya, yang namanya udah kecanduan. Iya, kita juga nggak bisa ngejudge sebenarnya sih. Tapi kan kalau misalnya ya at least kalau emang misalnya masih dalam lingkaran setan yang itu, nggak usah speak up lah, mau berubah jadi diri yang lebih baik gitu kan. Karena jatuhnya tuh munafik. Ya benar sih, kesannya kayak lah lo baru berapa hari yang lalu bilang mau berubah gitu, udah kayak aduh. Aku sempat kaget sih, kayak aku pikir, aku sampai scroll kan, kayak dia kan ketangkap lagi tuh. Aku pikir itu video lama tahu Kak. Sama aku juga, aku kira orang cuma clickbait aja Iya, kan. bener. Ternyata mau cari pembaca, mau cari penonton. Iya benar kan, biasa kayak gitu ya. Ternyata enggak gitu. Tuh, kayak aku rasa ya ampun Amarzoni gitu loh. Pantas aja sih kalau misalkan Irish Bella akhirnya menyerah dengan kehidupan rumah tangganya. Betul, tapi sejujurnya ya, kalau menurut aku ya Kak Sri, kalau kita mengulik-ngulik lagi ya guys ya, kita mengulik lagi ke rumah tangganya Amarzoni dan Irish Bella ya. Sebenarnya mereka tuh sebelumnya udah ada kayak angin ribut juga ya sebelumnya ya. Kalau ada yang waktu dia ini sih waktu Amarzoni di penjara, yang waktu ada Oaklyn itu, kamu tahu nggak sih yang duta jilat ice cream itu? Tahu. Itu kan dia dikabarkan Amarzoni ini ngechat si Oaklyn katanya. Gitu ya. Tapi selain itu juga sih yang aku baca, Irish Bella ternyata bukan cuma dari permasalahan yang Amarzoni ini alamin aja, bukan dia memutuskan untuk bercerai itu bukan karena plek ketiplek masalah kecanduan narkobanya Amar, katanya gitu. Ada masalah lain yang katanya dia nggak bisa publish kayaknya nggak etis mungkin ya. Kita nggak tahu entah dari perselingkuhan atau dari keuangan iya gitu karena kan. menurutku juga Amarzoni kan juga udah kayak jobnya juga udah kayak menurutku kayak udah jarang banget ya muncul di TV. Udah jarang. Iya udah jarang banget. Jadi yang lebih banyak bekerja keras kayaknya lebih di Irish Bellanya. Iya. Iya.
yang lebih kayak iklan, kayak sinetron, ya kan lebih ke Iris ya sekarang. Mungkin ya bisa. Mungkin juga kalau misalnya dibilang Amarzoni kurang laku, mungkin ya kita nggak memungkiri lah ya perubahan postur Amarzoni sebelum menikah dan sesudah menikah. Kalau misalnya dia badannya gede aja sih nggak masalah ya. Tapi kan kayak bukan jorok atau kotor ya. Maksudnya kayak rambutnya panjang, kayak nggak diurus gitu loh. Kayak nggak ini ya, nggak seperti yang sebelumnya. Karena kan sebelumnya dia kenapa bisa ini kan, wow, pertama vibes-nya ganteng ya, ganteng bersih ya, gitu kan, kekar ya. Aduh. Aku sempat dulu awalnya cinta banget sama Amarzoni sebelum dia nikah sama Iris Bella. Iya. Jadi kalau misalnya dia nikah, hati kamu terpotek-potek apa gimana? Tapi enggak sih, ya nggak sampai kayak gitu sih. Maksudnya kayak, wah aku seneng banget nih kalau dia tampil di layar gitu. Ya fans lah. Iya, tapi semakin setelah menikah ya, aku merasa perubahan kayak dia kayak gitu drastisnya itu setelah dia menikah ya. Aku nggak tahu ya, atau karena ada faktor tuntutan. Kita sebenarnya nggak bisa salahin dari pihak Amar aja sih sebenarnya menurutku Kak. Kita juga harus ada point of view dari yang lain kan ya. Iya benar. Ya menurutku ya kayak gitu. Kalau yang tapi ya aku dari pihak aku nggak membenarkan juga kalau untuk Amarzoni melarikan misalnya apa ya masalah tapi larinya ke narkoboy ya. Nah itu aja juga sih. Dia bilang sih dia pakai narkoba lagi itu waktu dia dijenguk sama mantan kuasa hukumnya. Aku lupa siapa namanya. Dia bilang kalau misalnya dia melarikan diri. Sebenarnya dia pakai narkoba itu karena pelarian sebenarnya kata dia, karena dia itu capek terus-terusan dituduh sama istrinya, sama Iris Bella kalau dia itu pecandu. Padahal sebenarnya dia udah nggak kecanduan katanya gitu. Gitu sih katanya. Cuma kan kalau Iris Bella itu angkat bicara, Iris Bella itu bilang kayak gini, kita sesama manusia harusnya mengingatkan, katanya gitu sih. Ya walaupun misalnya dia capek, istrinya bilang nuduh-nuduh dia masalah narkoba, ya kenapa memang dilarikan ke sana? Kenapa tidak ditunjukkan ke istrinya kalau misalnya enggak loh, aku nggak make, iya gitu benar. Kan? Dan Iris Bella juga ngaku kalau dia nggak tahu kalau Amarzoni itu pakai narkoba lagi. Karena kemungkinan dan pasti dia itu makainya bukan di rumah kan? Iya, kayak aduh ya aku kayak nggak bisa berbuat lah. Pokoknya kalau lagi bahas Amarzoni ini memang nggak ada habisnya, kayak sudah jatuh, tertimpa tangga, apa ya? Aduh, kena tati. Nah, gitu lah pokoknya ya. Jadi udah klimpit tambah lagi gitu ya. Emang udah kayak natural. Ya. Dari lahir. Iya betul ya. Allah. Jadi kita nggak bisa judge ya. Iya benar. Next, setelah adanya kabar Amarzoni hat-trick dan alasan Iris Bella cerai, ada yang rumah tangganya juga sebenarnya ada gonjang-ganjing nih. Aduh. Beberapa minggu lalu. Siapa lagi nih? Kamu pasti tahu lah dia anak artis, tinggal di London, pacaran sama dancer TikTok. Aduh, aku langsung tahu nih kalau kayak gitu. Aduh, Loli, aduh. Dia lagi. Itu kamu tahu kan rumah tangga dia yang orang bilang rumah tangga Loli sedang tidak baik-baik saja. Aku tahu. Ya, dan terus juga ada yang bilang kalau Loli itu tantrum di story-nya. Bener tantrum sih ya. Dan dia live di Instagram apa di TikTok gitu nggak tahu sambil nelfonin temennya. Instagram ya. Dia live di Instagram karena si Padel ketahuan ngechat perempuan, ngajakin ke sensi. Hai Hana, sensi yuk. Yes. Tuh ya awalnya dari situ jadi pihak ketiga. Iya. Dan yang ininya loh Kak, yang bikin aku kayak waduh ini yang makin panas adalah balasan dari Hana. Bener. Tahu nggak ya? Pacar lo jelek. Real. Aku nggak tahu ya itu dikhususkan untuk Padel atau Loli. Sebenarnya kayak iya sampai waktu itu Loli kan dengan PD-nya nih ngomong kayak dia sambil ketawa gitu, emang lo secantik apa sih? Dia sampai pertanyakan Hana. Iya, dia nanya Hana itu secantik apa sih sampai Padel mau gitu sama si Hana gitu kan. Tapi banyak yang bilang kayak Hana dibanding Loli ya
Ya, jauh banget. gitu Jauh ya, kan. jauh banget. Jadi orang-orang itu netizen itu pada ngetawain itu. Tapi fun fact ya, dan jujur nih, aku masih suka nontonin itu gitu kayak maksudnya. Jadi hiburan anak muda. Iya, kayak- jadi hiburan kayak adek, cinta itu tidak seindah itu. Betul deh, Iya cinta tuh nggak kan? selamanya indah juga ya. Kalau misalnya kita jatuh cinta itu emang Boleh. kambing rasa coklat deh. Aduh, ya begitulah ya kan. Ya namanya sedang jatuh cinta ya. Tapi balik lagi ya, pokoknya membahas tentang Loli itu Iya. nggak ada habisnya. Voli lu. Loli itu nggak ada habisnya, bahkan soundnya tuh banyak ya, ya kayak apa ya? Ada suara- kayak kamu pasti tahu nih yang cuma dia kayak apa sih? Kayak gamelan-gamelan gitu, tentang. Yang dia nanti deh aku cariin deh. boleh. Tolong. Itu tuh kayak sound milik suami Fadel dan suami Loli dan istri Fadel gitu sih. Aduh. Paling Fadel bilang kan istriku Oh iya, gitu aku ya. ada sih, ada baca ya, suamiku, Iya, istriku, suamiku, aduh. istriku, aduh, Mampus ya. biaya nikah mahal. Ya makanya ya sekarang ya paham. Iya, sampai ada tahu nggak kamu? Sampai kayak Loli itu waktu itu pernah, ini udah lama sih ya. Loli itu pernah keceplosan bilang kalau Fadel itu mau nyusulin dia ke UK, terus mereka mau tinggal bareng. Upsi. Ya Allah. Adek, jangan dek ya. Jangan ya. Kasihan mamamu menahan malu. Kak Nikita anaknya mau tinggal bareng. Tapi udah nggak dianggap anak kan? Ya, tapi udah, kan walaupun gak dianggap iya, anak. Nikita Mirzani tapi kan juga udah bilang terang-terangan kalau misalnya dia itu anaknya cuma 2 dan dua-duanya masih sekolah. Dan itu pun dia akan mempunyai menantu itu 20 tahun ke depan paling. Nikita Mirzani bilang itu waktu itu. Ya, itu karena bentuk sakit hati tadi ya. Iya, Loli, aduh. Kasihan sih. Loli, Aku pokoknya semenjak dia udah, menurutku ya, Loli ini semenjak udah gak diurus sama Nikita, real kayak anak yang bebas, kayak liar gitu. Iya nggak sih liar, dia? plus dia kayak emang bener-bener kan nggak ada yang ngurus ya. Coba bandingin dia dulu dengan yang sekarang. Ih, kalau dulu sama mamanya dia Cantik banget ya, maksudnya bersih ya, manis kayak ya, glowing gitu. yes. Ya Allah, waktu dia pacaran sama anaknya si Ola Ramlan aja, si Sean itu, Oh, wah itu dia masih ya. cantik kok menurutku. real sih. Kalau sekarang kayak Oh ya, ya udah paham aja ya. Paham aja lah ya. Iya, paham. Plus sekarang dia lebih banyak ngimbangin dengan kegiatan pacarnya, tahu kak? Kakak tahu nggak? Yang sebelumnya dia kayak nggak, aktivitasnya nggak kayak gitu. Sekarang dia menyamaratakan dengan aktivitas cowoknya. iya, dan kadang-kadang juga Oh, suaminya, maaf, suaminya. Maaf Loli, suami Maaf, kamu suami, ya, ya. maaf. Suami. Aduh, aku kaget lagi. Yang sampai dia ini loh, Dek. Dia lagi video call. Aku tahu. Dan Fadel itu lagi tidur. Hai, pacarku udah tidur. Ribet-ribet pacar siapa sih? Pacar aku, lupa. Harus diliatin. Dia harus diliatin gitu. Harus dipantau. Pantaunya kayak gini nih. Gitu kan? Iya biasa. Dia harus kayak harus mata gitu guys. Iya. Bener. Editor kita. Editor. Nabil besok kalau punya pacar mau kayak Loli nggak? Aduh, editor aja geleng-geleng ya guys ya. Iya, editor aja ketawanya pahit guys. Itu lah guys. Cinta ya, namanya anak-anak sekarang ya, cinta ya. Iya. Sleep call, aduh. Aduh, tapi Loli katanya mau balik ke Indonesia deh. Ya dengarnya gitu ya. Iya kan? Jadi ayang kok ayang Fadel. Suami Loli si Fadel nggak jadi dong nyusulin istrinya ke UK. Bener. Jadi Aduh. istrinya yang nyusul ke Iya. Indo. Istrinya kangen banget kayaknya. Betul ya. Jadi karena sebenarnya lebih tepatnya dia isunya pengen balik ke Indo itu karena dia ketar-ketir ya kan, Karena ketar-ketir udah tidak ada di kakak orang tuanya Iya. dan dihapus dari ahli waris dengan harta yang sekian banyak. real Ya sih. Dia real cuy gitu ya. Kalau Tapi kamu tahu nggak? Ada seliweran di TikTok tentang potongan podcast Fadel sama abangnya si bintang Oke, ya. Bajigah itu, sama salah satu orang ya host podcastnya lah, Oke, yang bilang apa? Itu gimana Loli marah nggak kalau si Fadel ini ketahuan chat-chat cewek gitu kan? Terus Fadel ini klarifikasi, katanya
itu dia perginya nggak berdua aja. Ternyata di sensi itu udah ada teman-temannya yang lain. Nah kebetulan Fadel ini kenal sama anak LSPR, London School of Public London School of Public Relation kan. Jadi dia bilang, gue ada nih temen kenalan anak LSPR, gue ajak deh gitu. Tapi Hana ini mengira kalau dia sama Fadel itu akan pergi berdua saja. Jadi kayak kesalahpahaman. Iya, jadi dari POV-nya Fadel, Hana ini kegeeran. Tapi aku lebih percaya Hana sih. Aku juga lebih percaya pada Hana. Iya kan. Terus sebenarnya ini nggak sekali dua kali. Sebenarnya sebelumnya juga ada tahu. Iya, tapi ada. nggak terekspos aja kan. Tapi itu katanya sebelum pacaran sama Loli. Gitu sih katanya. Gitu ya. Tapi nggak tahu juga. Ada juga yang kemarin itu aku lihat deh. Tapi aku nggak tahu di akun siapa. Itu Fadel ngechat cewek cantik sih, ceweknya cantik, seksi. Bohai, memang gitar Spanyol gitu kan. Langsung muka editor kita pengen gitu di pacar gitu. Siapa sih yang nggak mau ya? Cantik, seksi, bohai. Di chat sama Fadel. Fadel minta temenin video call. Kayak Fadel ini aku nggak bisa berurut juga ya. Fadel, Amarzoni, para cowok nih bermasalah 2023 ya. Kalau Amarzoni itu maksudku kayak dia pernah ganteng loh kayak gitu. Jadi kayak ya mungkin lah ya. Iya, dan mungkin kayak boleh lah kayak gitu kan. Dan dia juga artis besar. Jadi maksud kakak Fadel ini berarti nggak pernah kayak nggak gantung gitu ya? Enggak, gini kan, kalau misalnya blunder nih. Kalau misalnya menurutku kalau pandangan seseorang itu tentang cantik ganteng itu kan relatif ya. Tapi menurutku dan rasaku ya hampir seluruh orang Indonesia termasuk kamu adikku. Bisa makan Fadel ganteng. Oh my god. Itu jauh sekali gitu kan maksudnya. Kayak apa sih yang maksudnya gimana ya, kayak apa sih yang mau dicari lagi? Udah untung loh ada nih Loli yang mau. Iya, maksudku kayak pasti ada lagi yang mau. Cuma kan kayak maksudku kayak yang udah ada nama juga loh. Betul. Yang nggak perlu di-build lagi itu personalnya, Instagramnya atau semua medsos-medsosnya. Udah terkenal duluan kan. Udah dapat nama ya. Udah dapat nama, jadi kayak nggak perlu susah-susah nge-build sesuatu sih gitu maksudku. Betul. Kayak maksudnya kalau emang nggak kuat LDR ya Fadelnya aja yang pindah ke UK gitu kan. Kalau misalnya daripada gatel DM sana sini ya kan ya, ini nyusul. Seenggaknya sadar muka lah gitu ya. Kayak ya Allah, jahat sekali mulutnya. Ya ampun, ya minimal ya besok beli kaca gitu ya. Iya, beli kaca. Terus ya kayak sampai dia bereaksi, kata host podcastnya bilang, Nikita Mirzani belum kasih restu. Nah dia bilang kan belum, sekarang kan belum, nggak tahu kalau besok kan gitu. Tapi kalau menurutku tidak akan direstui Fadel. Betul. Jadi tolong. Dan kayak iya aja bisa bertahan sampai selama itu gitu ya kan? Iya kan, kayak sekarang umur dia 19 kalau aku nggak salah. Umur Loli 16. Di bawah 20. Iya, 16 kali. 16, kalau dia 16 itu underage loh. Underage. Mau bertahan kayak mungkin idealnya 23 deh ya untuk menikah. Ya, oke. 23 tapi di umur siapa? Di umur Fadel apa di umur Loli? Kalau misalnya di umur Fadel 23, berarti Loli masih 20. Oh iya. Iya kan? Secara kan kalau nggak salah aku Loli sekarang 16. Ya kita coba 17 aja deh. Kalau dia 23, Loli 21. Ya kayak masih terlalu muda sebenarnya. Ya udahlah, kita lihat aja lah ya Kak ya, sampai mana alur cintanya gitu ya. Dan kita minta tolong ya sama Fadel dan Loli, tolong bikin keributan lagi biar ada yang mau kita bahas. Bener karena ini sebenarnya masih ada butuh bumbu lagi nih ya. Kayak tolong dong Fadel DM lagi cewek-cewek yang lain gitu. Ditambah lagi aja ya, ditambah lagi. Dan cewek-cewek yang di DM-in Fadel bisa keluar deh gitu. Atau tag kita di TikTok riau24.com gitu. Di tag aja ya. Iya, di tag aja kita ya. Ada masalah apa Fadel? Tag aja Fadel ya.
tag kita ke di sini. Instagram itu ada Riau24 itu ya. Ya minta tolong lah gitu. Kerjasamanya ya. Biar julid-julidnya makin enak Hot gitu ya, gitu. makin hot gitu bahasanya. Yang last but not least itu Loli, kamu lihat nggak postingan dia yang dia nangis-nangis sampai teriak-teriak gitu loh. Tantrum. Tapi enggak, dia nangisnya tuh kayak dia membelakangi kamera. Dan kali ini kayaknya emang bener dia sedih gitu loh. Aku nggak tahu masalah sedihnya kenapa, tapi mungkin bukan karena Fadel. Karena Fadel bilang sayang, don't cry, sayang, angkat, sayang, udah enakan gitu sih. Maksudnya kalau udah pulang kabarin aku kangen. Gitu kayak mungkin dia lagi kangen sama emaknya kali ya. Iya. Kan banyak kan apa ya yang keluar dari mulutnya Nikita juga ya kan, yang dari ahli waris, dihapus dari kakak, terus juga yang kayak udah nggak nganggep lagi anaknya cuma dua kan, banyak ya kan, nggak mungkin. Kalau misalnya si Loli kenapa di London ya udah tinggal diurus, mayatnya dibawa pulang. Iya gitu sampai kan. kayak gitu kan. Iya. Mungkin dia kepikiran juga kali ya kan, kayak sedih ya, cuman ya balik lagi namanya ego dia masih ini ya, egonya terlalu tinggi kamu dek ya. Aku aja yang umur 27 mau 28 aku nggak sanggup denger papaku ngomong gitu, nggak sanggup. Aku nggak sanggup kayak sekesal apapun lah iya, ya. Dan aku nganggapnya umurku di umur 27 mau ke 28 ini kayak aku masih butuh papaku. Aku masih butuh papaku dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini ya anak 16 tahun ya berlaga nggak butuh orang tua. Duit dari mana? Ya kalau misalnya lancar-lancar aja pekerjaan kan dari Antonio Dedola, ya kali dia ngasih terus. Kalau dia udah nikah aja, udah punya anak aja, pasti dia mikir 2 kali tahu buat itu. Kadang enggak inilah ya, enggak, maksudnya tuh belum tentu ya, kan dia sekarang beranggapan kan dia dari live dia bisa menghasilkan uang ya. Kan kita nggak tahu ada regulasi-regulasi yang lain dari media sosial kan. Contohnya aja TikTok mungkin udah 1 tahun atau 2 tahunan sih itu kan ada TikTok Shop itu kan. Habis itu diregulasi berapa bulan dan baru ada lagi gitu kan. Ya, itu pun yang jualan-jualan di TikTok Shop itu juga udah pada uring-uringan kan kemarin berapa bulan. Benar. Jadi kayak gitu sih, lebih tepatnya kayak mau kayak semandiri apapun kita juga butuh orang tua ya. Mungkin kita nggak butuh duitnya atau kita nggak butuh apanya, tapi kita butuh kasih sayangnya. Real ya, benar. Kan? Kita mungkin aku masih muda, aku bisa cari duit sendiri, aku bisa dari endorse, aku bisa dari live, aku bisa dari ini itu segala macam, aku bisa kerja part time. Mungkin memang kita bisa dapetin duit, cuma ada hal yang lebih berharga daripada uangnya itu. Benar. Kehangatannya, atau even dia nanya udah makan belum, itu kayak wah dia perhatian ya gitu. Terasa banget sih jadinya. Iya. Kalau sama Loli nggak perlu sih, Loli perlunya suaminya aja. Support dari suaminya aja ya. Suamiku sayang Fadel. Suamiku adalah hidupku ya, belahan hatiku semuanya. Aku nggak ini sih deh, aku nggak bayangin kalau misalnya mereka putus ya. Aku nunggu momennya sih. Aku nggak nyumpahin, tapi aku yakinnya pasti akan putus karena kayak sama-sama masih muda. Kalau aku jadi Loli, aku jadi bule. Buset. Udah jauh-jauh ke UK pacaran sama itu tukang customer sepatu Senen kata emaknya kan. Iya juga sih sebenarnya, kalau istilahnya kalau dalam kota kita namanya jamet. Jamet. Fadel jamet. Kalau nanti di judul bikin Fadel jamet. Editor kan cuma aja Fadel jamet. Ya gitulah pokoknya. Nanti masukin muka Fadel yang wah, pokoknya nanti aku cariin deh. Aku cariin juga. Kami berdua cariin. Untuk mempermudah kerja kamu. Yes. Kayaknya udah itu aja deh, udah lama juga. Editor udah berapa menit? 25. Kita selalu berjanji untuk 10 menit aja gitu kan. Tapi kalau udah menyangkut Loli itu kayak gak ada habisnya. Iya, sampai besok pagi bisa ini dikulitin, tapi kasihan ya. Kita takut kena somasi. Enggak, takutnya editor tipes. Iya, nanti kan Loli lagi Kak, nggak ada yang lain Kak gitu takutnya. Iya, pusing ya. Karena sebenarnya Loli ini emang gak ada habisnya ya, editor. Ada habisnya, gila sih. Editor suka Loli?
Enggak. Irish Bella suka? Oh suka. Tersipu malu editor kita kalau ditanya Irish Bella. Tapi kalau Loli langsung editor suka Loli? Enggak. Langsung menolak. Oke deh, kayaknya mungkin cuma sampai segitu aja dulu kita menjulat-juli tetangga episode Amarzoni sama Loli dan suaminya Fadel Bajim. Oh iya, dan suaminya, jangan lupakan suaminya. Jangan lupakan. Kalau kita bahas Loli, kita harus bahas suaminya. Karena suami istri. Karena mereka seperti sendal ya. Iya. Sepasang. Harus sepasang. Yes. Karena kalau kita pakai sendal cuma sebelah nggak ada gunanya. Benar, tempang ya. Iya, nggak ada manfaatnya. Nah itulah makanya kita selalu bahas di mana istrinya Loli ya ada suaminya Fadel, dan nanti akan menyusul selir-selir yang lain. Betul. Kali ini kita bahas Hana, nggak tahu besok kita bahas siapa. Selirnya siapa? Iya, kita tunggu aja. Kalau Fadel langsung aja chat-chat yang lain biar ada bahan nih buat kita nih. Ya. Pacar lo jelek. Pacar lo jelek ya, tolong. Oke, sampai situ aja julit-julit tetangga kita ya guys. Kalian mau kita bahas artis-artis mana lagi nih? Boleh. Mau artis dalam negeri, artis luar negeri, boleh. Artis di luar nalar juga boleh. Di luar nalar juga boleh. Iya, yang kayak suami istri tadi lah ya. Di luar nalar sih. Kayak nggak bisa berbuat ya kan di luar nalar. Jangan lupa subscribe channel ini dan di like juga videonya dan di share juga kemana-mana supaya teman kalian atau keluarga kalian tahu nih kalau kita ada segmen julit-julit tetangga. Tapi kita jangan dijulitin ya. Kita jangan julitinnya artis aja. Kita nggak kuat metal. Buat dia gitu ya. Oke deh, thank you for watching and see you in the next podcast. Bye.